Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan ke-6. Kembali lagi bersama saya. Semoga belum bosan. Baru baru enam minggu, masih panjang perjalanan kita. Oke, kemarin kita sudah membahas tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Kita sekarang akan masih melanjutkan tema yang sama, jadi berhubungan dengan Sustainable Cities and Communities, berhubungan dengan infrastruktur perkotaan, berhubungan dengan urban sustainability. Di sini kita akan membahas tentang kualitas udara dan pengelolaan sampah perkotaan. Oke, pertama kita bahas tentang urban quality dulu, air quality dulu. Urban quality kebalik nih kayaknya ya, urban air quality dulu. Yang pertama, tahun 2020. Kalau teman-teman masih ingat peak pandemi, pertama kali pandemi ada bulan Maret 2020, menjelang akhir tahun semua kuarantin, nggak boleh keluar rumah gitu ya. Pemprov DKI klaim kualitas udara Jakarta membaik 50% saat pandemi COVID. Udara Jakarta membaik. Banyak banget berita, rame banget dulu. Semua orang bilang, oh langit Jakarta sekarang bisa biru juga ya. Ternyata setelah sekian tahun langit Jakarta nggak pernah kelihatan biru. Ternyata bisa biru juga ya gitu kan. Jadi membaik pada tahun 2020. Setelah pandemi usai, pada tahun 2023 langsung anjlok. Jadi begitu pandemi selesai, karantin diangkat, pembatasan pergerakan masyarakat diangkat, semuanya langsung kualitas udara Jakarta terburuk di dunia. Disebut sudah sangat krisis. Pemprov siapkan razia uji emisi. Baru dihantam pandemi, kini disiksa polusi. Saya ingat banget dulu baru seneng banget akhirnya bisa buka masker. Kemudian harus pakai masker lagi, tapi bukan karena virus, karena polusi udara gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya hal ini terjadi gitu? Apa sih yang menyebabkan kualitas udara di perkotaan itu segitu drastisnya bisa berubah jadi sangat baik dan jadi sangat buruk segitu drastisnya? Sebetulnya, secara umum kalau kita melihat pandemi itu kan kejadian luar biasa ya. Jadi kalau nggak ada pandemi, ya memang standarnya kualitas air di Jakarta itu tidak baik, termasuk di Tangerang Selatan ya. Alasannya apa? Karena pertama sebenarnya ada urbanisasi dan ada eh, perencanaan pembangunan yang tidak baik atau poor planning dan urbanization. Urbanization itu seperti yang kemarin kita sudah bahas adalah perubahan kawasan menjadi urban. Jadi kawasan yang tadinya rural menjadi urban, makin banyak orang pindah, makin banyak rumah dibangun, makin banyak gedung-gedung, makin banyak mobil yang ada di situ, kemudian ditambah dengan poor planning. Artinya pembangunan perkotaan tidak direncanakan dengan baik. Jadi tidak direncanakan, oh nanti kalau misalnya kota ini berkembang, kalau misalnya nanti ada sekian juta orang yang pindah ke kota ini, maka mereka akan tinggal di daerah sebelah sini. Karena mereka akan tinggal di daerah sebelah sini dan bekerja di daerah sebelah sini, maka harus ada public transportnya dong yang menghubungkan kedua daerah ini dan seterusnya. Itu tidak direncanakan dengan baik. Nah, karena urbanisasi, jumlah orang meningkat, planningnya buruk, maka terjadilah tiga hal ini yang warna biru ini. Public transportnya nggak ada, walkable spacesnya nggak ada, jadi orang-orang mau kemana-mana nggak bisa jalan kaki. Misalnya teman-teman sekarang coba dipikirkan, kalau kalian mau ke kampus, bisa nggak kalian jalan kaki? Kalau kalian mau ke mall, bisa nggak kalian jalan kaki atau naik kendaraan umum ya? Gojek, Gokar itu nggak dihitung kendaraan umum ya. Misalnya teman-teman bisa dari rumah naik angkot ke stasiun. Dari stasiun, terus naik KRL sampai Jurangmangu, dari Jurangmangu ke kampus jalan kaki atau naik BIM misalnya. Nah itu berarti kalian masih bisa tuh naik public transport. Atau masih bisa ke ruang-ruang yang masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi yang terjadi adalah banyak ruang-ruang kota, ruang-ruang umum yang kita itu harus datang, tapi kita nggak bisa jalan ke situnya. Kalau nggak bisa jalan berarti harus naik kendaraan. Kalau naik kendaraan, kendaraan umumnya nggak reliable, nggak ada angkot, nggak ada bis kota gitu kan. Akhirnya naik apa? Motor atau mobil, kendaraan pribadi. Ya kan? Kemudian karena urbanisasi dan poor planning itu tadi, eh, taman-taman juga sangat kurang. Kalau di tangan di Jakarta, sejak beberapa tahun yang lalu mulai banyak ya muncul taman-taman yang didesain itu pun sebenarnya jumlahnya itu masih sangat kurang dari standar minimal. Jadi setiap kota itu harusnya ada sekian persen lahannya yang digunakan untuk green spaces, open green spaces. Tapi ini seringkali tidak dilaksanakan, tidak terjadi di kawasan perkotaan gitu ya. Terus
karena nggak ada public transport, nggak ada tempat-tempat yang bisa didatangi dengan jalan kaki, maka akhirnya banyak orang-orang kemana-mana naik kendaraan pribadi. Makin banyak naik kendaraan pribadi, makin banyak macet, makin banyak polusi udara, dan karena tidak ada ruang-ruang hijau di perkotaan, maka polusi udaranya tidak ada yang menetralisir. Jadi udah yang bikin polusi makin banyak, yang bisa menetralisir polusinya makin sedikit, maka kualitas udaranya akan sangat buruk. Lalu apa dampaknya sebenarnya dari kualitas udara yang buruk ini? Pertama, polusi udara membunuh 6,7 juta orang setiap tahunnya dan 3,2 juta diantaranya meninggal akibat polusi udara dari kegiatan sehari-hari. Memasak, AC kotor, kemana-mana kena polusi di kayak dari perjalanan dari rumah ke kampus, dari rumah ke sekolah, ke sekolah ke rumah gitu ya. Itu sudah membunuh 3,2 juta orang setiap harinya. Kemudian di seluruh dunia, 3 miliar orang tidak memiliki akses bahan bakar ramah lingkungan dan teknologi untuk memasak. Ini yang paling sering kena dampaknya biasanya perempuan dan anak-anak. Mungkin teman-teman nggak bayangin kayak kalau di rumah kalian kan udah pakai mungkin kompor gas atau kompor listrik gitu ya, tapi kita bayangannya jangan yang di rumah kita aja, kita bayangannya juga di daerah-daerah terpencil, di negara-negara lain yang negara-negara negara-negara miskin gitu ya, yang masih pakai tungku, masih pakai arang, masih kita nggak tahu dia kayunya itu kayu apa gitu ya, sehingga asapnya itu masih sangat, mengotori paru-paru orang-orang yang tiap hari masak gitu ya. Kemudian selain itu, penyebab utama perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil yang juga merupakan kontributor utama polusi udara dan upaya satu mitigasi ini dapat memperbaiki hal yang lainnya gitu. Pembakaran bahan bakar fosil itu kontributor utama polusi udara. Pembakaran bahan bakar fosil itu apa? Jadi industri juga, batu bara, bensin juga ya, emisi semuanya itu adalah pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian dari Departemen Psikiatri di Oxford University menemukan bukti bahwa paparan polusi udara itu bisa menyebabkan depresi, menyebabkan kecemasan, menyebabkan psikosis, menyebabkan bahkan gangguan neurokognitif seperti misalnya demensia. Jadi dampaknya bukan hanya ke paru-paru ya teman-teman ya, dampaknya polusi udara itu bukan cuma jadi sesak napas atau jadi asma, nggak cuma ke situ. Bisa kemana-mana sampai ke kesehatan mental juga. Nah, terus, apa nih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas udara di perkotaan? Yang pertama yang udah mulai digalakan sama pemerintah, dipromoin kemana-mana adalah electric vehicle. Saya kayaknya pernah lihat deh di UPJ ada yang pakai wuling kecil yang electric vehicle itu, cool, that's cool, fine. Tapi electric vehicle ini kekurangannya adalah dia sebetulnya masih mahal. Jadi dia masih belum terjangkau oleh masyarakat banyak, sedangkan di Indonesia sebagian besar masyarakatnya bukan masyarakat menengah ke atas ya. Jadi ini adalah kebijakan yang kalau, menurut kebijakan urban planning, kebijakan electric vehicle ini sebenarnya belum tepat sasaran. Karena yang banyak menggunakan kendaraan pribadi itu juga sebetulnya bukan hanya kalangan menengah ke atas yang kemudian bisa switch ke electric vehicle, gitu. Tapi ini satu langkah yang positif ya menuju ke arah yang lebih baik gitu, electric vehicle. Kemudian mandatory green building codes, artinya apa? Mmm, gedung-gedung baru atau gedung-gedung yang lama harus di-refurbish untuk menyesuaikan dengan standar green building. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar standar green building kalau di Indonesia itu sebenarnya banyak lembaganya yang mengurus, sertifikasi green building, tapi beberapanya misalnya kayak GBCI, Green Building Council Indonesia, terus biasanya bisa juga pakai LEED, itu tapi bukan dari Indonesia ya, itu dari Amerika gitu. Kemudian ada green infrastructure, pembangunan green infrastructure atau infrastruktur-infrastruktur yang ramah lingkungan, biasanya identik dengan taman, gitu. Taman-taman, membangun, apa namanya, taman kota yang bisa dijangkau dengan kendaraan umum atau dengan jalan kaki, seperti itu. Kemudian urban planning improvement atau perbaikan pada perencanaan perkotaan, public transport improvement, perbaikan transportasi publik dan menyediakan clean and affordable energy option for household, menyediakan opsi-opsi yang lebih hemat energi untuk rumah-rumah. Misalnya itu tadi ya, kompor listrik mungkin dimurahkan atau misalnya menyediakan opsi penggantian panel surya untuk listrik di rumah yang lebih green gitu ya, dengan harga yang lebih murah misalnya seperti itu. Itu sebenarnya itu hanya beberapa dari banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara perkotaan. Nah, traffic emission,
kualitas udara perkotaan dan pengolahan sampah perkotaan itu juga sebenarnya sangat berhubungan ya. Jadi, yang mempengaruhi urban atmosphere atau atmosfer udara di daerah perkotaan itu bukan cuma trafik atau polusi udara, tapi yang paling parah, kemarin itu sempat ramai juga adalah pembakaran sampah atau waste incineration. Yang terjadi ketika masyarakat kota yang emisi kendaraannya sudah tinggi, masyarakatnya masih banyak yang bakar sampah. Yang terjadi adalah apa ya, Tangerang Selatan sama Jakarta ini, udah macet, banyak mobil, polusi udara tinggi dari mobil, orang-orangnya masih banyak yang bakar sampah. Jadi teman-teman kalau lihat orang bakar sampah tuh kan aroma asapnya khas ya, aroma asapnya tuh beda, nggak kayak asap kalau orang teman-teman lagi bakar sate itu kan pasti beda bau asapnya. Nah, aroma asap pembakaran sampah ini karena kita tidak tahu sampah apa saja yang dibakar, partikel-partikel yang ada di asapnya bisa jadi juga lebih berbahaya daripada asap-asap biasa, gitu. Itu juga, sangat berbahaya. Nah, pembakaran sampah ini hubungannya kaitannya erat dengan bagaimana kota kita, bagaimana negara kita sebenarnya mengolah sampah atau municipality waste. Municipal waste itu sampah-sampah yang eee, diproduksi oleh kegiatan sehari-hari di sebuah kawasan perkotaan gitu ya. Salah. Eh, oke. Yang termasuk municipal waste itu ada bulky waste, ini sebenarnya penggolongan ini tidak saklek ya, bisa jadi beda kota, beda negara, penggolongannya juga berbeda, tapi kurang lebih biasanya seperti ini penggolongannya. Jadi ada sampah-sampah besar, bulky waste, seperti misalnya kardus-kardus besar, kasur, sofa, furnitur-furnitur gede gitu ya yang dibuang. Atau kalau teman-teman masih ingat akhir bulan Januari itu KRL Tangerang Rangkas itu tertahan karena ada yang buang per kasur di rel kereta dan nyangkut. Nah, itu juga jadi masalah tuh, pengelolaan sampah perkotaan yang merugikan banyak orang gitu ya, bulky waste itu karena dibuangnya susah, disimpannya susah. Jadi dia, termasuk sampah yang agak tricky untuk pengelolaannya. Yang kedua adalah bio waste atau organic waste, biasanya sampah rumah tangga, sampah dapur gitu ya. Yang ketiga light packaging waste seperti misalnya Eee, termasuk plastik ya, light packaging itu termasuk plastik, plastik es, plastik botol, apa segala macam. Kemudian ada komposit atau tekstil, baju-baju teman-teman sekarang makin ngetren thrifting, memanfaatkan lagi baju-baju yang udah nggak dipakai. I think it's a very sustainable option if you like fashion. Coba nge-thrift dulu daripada beli baju baru, terus belinya lagi eee, kadang-kadang di toko-toko yang walau harganya murah itu dia mengkompensasikan kualitasnya yang juga rendah gitu. Jadi oke harganya murah tapi dibeli 2 kali jahitannya udah lepas, dibeli 2 kali udah dipakai 2 kali udah sobek, dicuci setrika 2 kali, 3 kali udah luntur dan harus dibuang. Itu juga menyumbangkan sampah yang cukup besar. Kemudian ada residual mixed waste, ini sisa-sisa sampah yang nggak bisa digolongkan, nggak bisa diproses, itu masuknya sampah residual. Sampah kaca ya, botol UC1000, vitamin water atau botol-botol, Evian, botol-botol, kecap gitu ya, botol-botol kecap, itu adalah sampah-sampah kaca, kemudian sampah kertas atau sampah kertas, sampah kardus gitu-gitu. Kemudian electronic waste, misalnya HP yang udah nggak kepakai, laptop yang udah rusak, baterai, ya, baterai yang habis pakai, kemudian CD, saya nggak tahu teman-teman masih tahu CD nggak ya? Zaman zaman sekarang kayaknya semuanya udah pakai cloud ya, udah nggak musim lagi bagi-bagi CD. Itu juga jadi salah satu jenis sampah sendiri, kemudian sewage sludge atau, eee, luaran limbahnya septic tank, kemudian ada hazardous waste atau sampah-sampah berbahaya, biasanya ini keluarnya dari pabrik-pabrik kimia, yang mengandung bahan kimia berbahaya, dari rumah sakit yang mengandung virus-virus, mengandung penyakit, itu sampah yang tricky juga untuk diolah sama, pemerintah secara umum. Secara global, snapshot-nya seperti ini kurang lebih, diperkirakan 2,01 miliar ton sampah kota dihasilkan pada tahun 2016. Ini berarti, 8 tahun yang lalu ya, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050 bila tidak ada tindakan lain. Kalau semuanya business as usual, tidak ada intervention, tidak ada intervensi, tidak ada perubahan kebijakan, tahun 2050 bisa-bisa kita tenggelam di tengah-tengah sampah yang jumlahnya udah 3,4 miliar ton.
Terus lebih dari 50% sampah yang dihasilkan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah adalah sampah makanan dan sampah biologis. Jadi sampah dapur ya itu yang paling banyak dihasilkan oleh negara-negara negara-negara berkembang dan negara-negara menengah ke bawah. Total sampah yang dihasilkan di negara-negara berpenghasilan rendah diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2050. Kenapa? Pertama, negara-negara berpenghasilan rendah itu mulai mengadopsi gaya hidup negara-negara maju yang sebenarnya nggak sustainable. Terus negara-negara berpenghasilan rendah itu jumlah penduduknya meningkat dengan sangat pesat. Jadi karena orangnya banyak, dia pasti jumlah sampahnya yang dihasilkan juga akan makin banyak. Kemudian pendapatan suatu negara yang meningkat akan meningkatkan barang daur ulang dalam sampah yang dihasilkan dengan sampah kertas yang akan memiliki peningkatan paling signifikan. Nah, secara global, 37% sampah itu dibuang di beberapa jenis penampungan sampah. 33% dibuang secara terbuka. Secara terbuka itu open dumping. Misalnya kalau teman-teman naik kereta dari kalau saya rute kereta saya dari Rawabuntu ke Jurangmangu ya. Cuma 2 stasiun sih, tapi itu sepanjang jalan di kanan kiri rel itu biasanya banyak banget tumpukan sampah. Itu namanya open dumping. Jadi sampah yang dibuang bukan di tempat penampungan sampah yang sudah disediakan. Itu ada 33%, sepertiga dari semua sampah di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya, itu dibuang di ruang-ruang terbuka yang sebenarnya dia tidak diperuntukkan untuk sampah. Jadi kebayang repotnya kayak apa ini ngurusin sampah-sampah ini. 19% mengalami pemulihan material melalui daur ulang dan pengomposan dan 11% masih diolah melalui pembakaran modern. Jadi sebenarnya ada cara untuk membakar sampah yang lebih aman gitu ya, sampahnya asapnya nggak kemana-mana dengan pakai incinerator, tapi itu adalah teknologi yang cukup mahal juga sebenarnya dan nggak semua negara bahkan ya bisa memanfaatkan teknologi ini. Nah sekarang, kenapa sih sampah perkotaan itu banyak banget ya waste generation? Per kapita kita bisa lihat di sini per kapita ini ton per orang. Jadi berapa ton per orang sampah yang dihasilkan oleh masyarakat penduduk kota ini. Kalau kita lihat sebenarnya Indonesia nggak terlalu besar ya jumlah sampahnya yang banyak, ada yang per kapitanya nggak terlalu banyak. Jadi satu orang hanya menghasilkan sekitar 0,5 sampai 1 ton sampah misalnya ini per tahun gitu ya. Yang paling banyak menghasilkan sampah itu sebenarnya Amerika Utara sama Australia dan negara-negara berkembang yang lainnya. Di situ kelihatan di sini Jerman nih kayaknya nih, Jerman, Belanda, Irlandia, banyak negara-negara berkembang yang di sini, ini kayaknya Mongolia kalau nggak salah, yang menghasilkan sampahnya itu lebih dari 1,5 ton per orang. Nah, akan tetapi kalau kita melihat dari region-nya, justru East Asia and Pacific, yang kalau di sini itu per kapitanya dia rendah, menghasilkan jumlah sampah paling banyak sampai 23% di sini nih. East Asia and Pacific itu 468 million tons per year. Padahal per kapitanya rendah. Kenapa bisa gitu? Itu tadi yang saya bilang, orangnya banyak. Jadi satu orang menghasilkan sampahnya dikit, tapi karena pengalinya banyak, orangnya banyak. Jadi secara akumulatif sampah yang dihasilkan di East Asia and Pacific itu banyak banget gitu ya. Europe and Central Asia memang cukup tinggi. Tadi kita juga bisa lihat yang paling rendah di sini Middle East and North Africa. Karena ya salah satunya orangnya di sana nggak terlalu banyak. Dan mungkin mereka juga menerapkan recycling yang lebih baik gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak yang disampahin. Nah, kenapa kita membicarakan sampah pada topik masyarakat perkotaan, pada topik urban urban society gitu ya, pada topik urban development gitu ya. Karena sampah di kalangan perkotaan yang tidak dikumpulkan, yang open dumping, itu dampaknya signifikan bukan hanya pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan masyarakat perkotaan sendiri. Mismanaged waste kills up to 1 million people a year globally. Jadi secara global di dunia ini ada sekitar 1 juta orang per tahun yang meninggal gara-gara sampah yang tidak diolah dengan baik. Jadi report says plastic adding to death tolls in the developing world from easily prevented diseases. Microplastic contamination in Indonesia's river poses health risks and jadi kayak jadi mikroplastik, jadi sampah plastik itu tuh banyak sekali dampaknya bukan hanya pada lingkungan kita tapi juga pada kesehatan kita. Nah, perbaikan sistem persampahan secara mendasar sebenarnya kalau pemerintah benar-benar serius menerapkan 3R ini ya, reduce, reuse, recycling,
dan benar-benar mau memproses sampah yang sudah kita kumpulkan, itu bisa mengurangi emisi yang dihasilkan sampah sampai 25% atau lebih. Masalahnya memang penerapannya masih cukup sulit ya untuk dilakukan. Nah, di Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, lebih dari 15 juta orang itu mencari nafkah secara informal di sektor sampah, termasuk pemulung, pengepul sampah, orang-orang yang mengolah sampah, kemudian misalnya ada yang membuat sampah itu dijadikan barang-barang lain, dijadikan souvenir. Semua, apa namanya, eee, rantai, produksi sampah ini itu mempekerjakan lebih dari 15 juta orang di seluruh dunia. Yang jadi masalah lagi, apa namanya, intersectionality-nya adalah pemulung ini itu biasanya perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, pengangguran, dan atau migran. Yang mereka semua adalah, sebenarnya adalah kelompok demografi yang cukup rentan gitu. Mereka, apa namanya, jadi orang-orang yang secara demografi memang mereka rentan, memang mereka menerima banyak, punya banyak kesulitan secara sosial, justru juga mereka yang pekerjaannya paling berat dalam hal pengelolaan sampah, seperti misalnya memulung. Lalu, kenapa kita membahas sampah dalam konteks sustainability? Kalau ingat minggu pertama kita bahas climate change ya. Karena sebenarnya memang sangat berkaitan seperti yang tadi agak saya senggol dikit ya, jadi emisi dari sampah padat yang dibuang di open dumping TPA terbuka, yang nggak ada pengolahan gasnya itu berkontribusi hingga 5% emisi greenhouse gases secara global. Maksudnya apa? Open dumping itu sampah, apalagi sampah organik itu kalau dia sudah membusuk dia mengeluarkan gas metana. Gas metana ini bikin lapisan ozon kita bolong. Jadi dia itu sangat beracun baik untuk atmosfer kita dan untuk orang-orang yang menghirup itu juga sebenarnya sangat beracun. Ketika TPA-nya terbuka, open dumping, nggak indoor, nggak diproses gitu ya, itu dia gasnya ya dirilis aja, dikeluarin aja. Jadi kita menghirup, kita dari misalnya teman-teman tahu TPA Cipecang itu kan open dumping sebenarnya ya. Jadi kita semua di Tangerang Selatan ini menghirup gas yang dihasilkan oleh TPA Cipecang gitu. Kemudian, manajemen persampahan yang lebih baik itu dapat secara signifikan mengurangi emisi GHG atau greenhouse gases. Ya, gas metana ini lebih berbahaya daripada karbon dioksida, bayangkan, dan nggak ada pohon yang bisa nyaring, karena pohon-pohon nyaringnya hanya karbon dioksida gitu kan. Maka yang harus dilakukan ya kita harusnya mengurangi penyebab keluarnya gas metana ini dengan cara itu tadi, reduce, reuse, recycling memang, tapi ngomongnya gampang, pelaksanaannya memang sulit gitu ya. Nah, untuk mitigasinya, pertama jelas ya menerapkan 3R. Kemudian, TPA atau TPS, tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sementara, dapat menerapkan teknologi-teknologi untuk memproses gas metana dan mengkonversinya menjadi energi. Ini sudah diterapkan di luar negeri, tapi memang teknologinya berat, mahal maksudnya. Penerapannya berat untuk dilakukan di TPA atau TPS di Indonesia yang kadang-kadang pengelolaannya kayak masih seadanya banget, masih primitif banget gitu kan. Kemudian menerapkan composting dan aerobic digestion untuk mencegah produksi gas metana. Teman-teman bisa mulai googling ya, composting kayak home composting atau, eee, simple composting at home, misalnya kayak gitu caranya gimana. Saya punya komposter di rumah yang benar-benar sangat mengurangi produksi sampah dapur yang saya hasilkan, karena saya tiap hari masak. Sampah dapurnya tuh banyak banget, kadang-kadang ada sisa makanan yang nggak habis, dan seterusnya. Itu sejak pakai composting, itu memang benar-benar mengurangi sampah yang kemudian kita buang ke tempat sampah yang di depan rumah. Nanti teman-teman, mungkin bisa sambil cari-cari. Kemudian di World Bank, studi menunjukkan perbaikan mendasar seperti meningkatkan angka pengumpulan sampah dari 65% ke 80%, menerapkan sistem pembuangan sampah terkendali, itu ternyata benar-benar bisa mengurangi emisi greenhouse gases sebesar 21%. Nah, secara kebijakan kalau kita ngomongin pemerintahan gitu ya, karena kan walaupun masyarakat kan kalau masyarakat kan mungkin melakukan satu-satu, tapi kan kita menunggu ada awareness. Harusnya awareness itu muncul dari pemerintah yang kemudian mengajak masyarakat atau menerapkan peraturan yang bisa mengajak masyarakat supaya bisa jadi lebih aware. Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan, misalnya memilih lokasi pembuangan limbah yang tadi ya, kita balik lagi ke tadi kan planning, perencanaan kawasan perkotaan yang baik. Jadi memilih lokasi pembuangan limbah itu juga harus direncanakan, harus difikirkan. Topografinya, geologinya, sumber dayanya, faktor sosial budayanya, pola bencana alamnya. Kayak misalnya jangan naruhnya di Cipecang, di pinggir sungai. Pas tumpukan sampahnya longsor, masuklah dia ke dalam air sungai, mencemari air sungai, baunya kemana mana.
perumahan-perumahan mewah di BSD tiap sore hari bau sampah gitu kan. Itu kan artinya ada poor planning ya, ada planning, ada perencanaan kawasan yang memang tidak dipertimbangkan dengan baik gitu kan. Termasuk juga faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor safety. Kemudian memiliki tempat pembuangan darurat dan tempat pembuangan limbah dalam jumlah berlebihan untuk memastikan sistem tetap berfungsi saat bencana terjadi. Misalnya itu tadi ya, kayak Cipecang tadi ada bencana, bencana longsor. Yang longsor bukan tanah tapi sampah gitu. Terus apa yang akan dilakukan? Itu kan tidak ada mitigasinya. Memang tidak direncanakan mitigasinya oleh pemerintah. Kemudian bisa mengidentifikasi faktor-faktor risiko pada infrastruktur untuk mencegah kegagalan sistem dalam fasilitas, itu harus ada investasinya memang sebagai upaya pemeliharaan. Nah, ini investasi pengelolaan sampah ini yang kadang masih I think the word is not prioritized karena masih banyak banget urusan di negara kita yang nggak beres-beres, kayak masih mikir pendidikan, masih mikir kesejahteraan UMR gitu ya, masih banyak sekali hal yang dipikirkan sehingga memang isu-isu lingkungan kayak persampahan itu kadang tuh memang kurang diprioritaskan gitu dalam program-program pemerintah. Nah, yang terakhir, diperlukan pendidikan formal. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang nih di pendidikan formal, menciptakan upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat di sini siapa? Ya teman-teman semua. Kalian kan masyarakat juga ya, masyarakat Tangsel juga gitu kan. Dan, perlu insentif dari pemerintah untuk mendorong pembuangan dan pengurangan limbah yang bertanggung jawab untuk mencegah sampah yang menyumbat saluran air atau mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Nah, eee, terakhir ini slide terakhir, teman-teman bisa diskusikan, ada 4 hal yang perlu didiskusikan dalam kelompok ya seperti biasa, apa pendapat teman-teman tentang kualitas udara dan pengelolaan sampah di Tangerang Selatan? Baguskah? Jelekkah? Pengalaman kalian apa? Di perumahan kalian seperti apa misalnya? Kemudian apa yang sudah dilakukan teman-teman untuk mengurangi kontribusi pada perburukan kualitas udara? Apakah kalian, dulu tadinya saya naik motor ke kampus, sekarang saya naik kereta misalnya, atau dulu di perumahan saya masih suka bakar sampah, tapi sejak saya tahu, saya jadi bilang ke mereka, "Eh, jangan bakar sampah lagi dong," gitu. Terus sekarang udah nggak bakar sampah lagi. Misalnya ada aksi-aksi seperti itu yang dilakukan teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah apakah teman-teman menerapkan reduce, reuse, recycle? Kalau iya, udah ngapain aja nih? Misalnya teman-teman aktif, me-recycle, dipisah-pisahin sampah, kemudian dibawa ke bank sampah atau dibawa ke tempat penampungan. Atau apa? Kalau belum menerapkan, kenapa nih kok belum menerapkan? Ini bukan lagi nge-judge ya, this is a safe space, there's no judgment here. Kita hanya pengen tahu ketika kenapa teman-teman belum menerapkan 3R. Apakah ada kendala? Apa kendalanya? Mungkin males, ya bisa jadi itu kendala. Kenapa males? Berarti kan kalau males itu biasanya karena repot. Kalau repot berarti kan tidak ada infrastruktur yang mendukung, misalnya seperti itu ya. Kenapa sih teman-teman itu kesulitan dalam menerapkan 3R? Kemudian kira-kira kalau kita membicarakan ke depannya, apa yang bisa dilakukan masyarakat perkotaan, termasuk teman-teman semua, untuk meningkatkan kualitas udara kawasan dan memperbaiki, pengelolaan sampah di lingkungan rumah tinggal teman-teman sendiri. Jadi satu RT aja atau satu kompleks, satu blok gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan, oleh teman-teman dan tetangga-tetangga kalian untuk, meningkatkan, memperbaiki pengelolaan sampah di lingkungan terkecil yang kalian tinggali, gitu. Jadi ini nanti bisa didiskusikan, seperti biasa teman-teman udah tahu caranya, nanti akan di-upload juga di Kolabor ya. Eee, Sekian dulu presentasi di minggu ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, semoga dapat memberikan insight untuk teman-teman dan dapat meningkatkan awareness teman-teman nih, bahwa kalian itu punya peran yang penting dalam pertama, memperbaiki kualitas udara perkotaan dan yang kedua memperbaiki kualitas persampahan di perkotaan. Kita insya Allah ketemu lagi, ini karena ini minggu ke-6, minggu ke-7 kita akan ketemu lagi offline ya di minggu depan ya. Jadi datang ke kampus, di kelas yang sama dengan yang kemarin di kelas pas waktu kita minggu pertama dan kita akan mendiskusikan proposal pengabdian masyarakat yang sudah teman-teman bikin di kelompok untuk dikumpulkan waktu UTS dan untuk dilaksanakan setelah UTS ya, oke? Terima kasih teman-teman, sampai ketemu minggu depan di kampus. Dadah.